بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga sehat selalu dan aktivitasnya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak sekalian, salam kenal Bapak Imam Bukhari, guru pendidikan agama Islam. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang taharah ya. Nah, anak sekalian, taharah ini menjadi salah satu materi yang sangat penting untuk kalian pahami sebagai seorang muslim. Tentu saja untuk semuanya lah ya. Kenapa? Karena taharah adalah kunci dari diterimanya ibadah kita atau tidak. Oleh karena itu, bab tentang taharah ini harus dan wajib dipahami dan dimengerti, kemudian diamalkan oleh seluruh siswa. Nah, kali ini kita akan belajar beberapa tema dalam bab taharah ini. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan apa itu taharah ya, pengertiannya ya. Kemudian dalam bab ini ada membahas tentang hadas gitu ya. Tentang hadas, juga ada membahas tentang najis. Kemudian ada juga membahas tentang macam-macam hadas dan macam-macam najis. Nah, oleh karena itu dalam bab ini mestinya kita memahami pertama tentang apa itu taharah, yang kedua tentang hadas. Nah, sekarang kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan taharah. Taharah itu secara bahasa artinya bersuci. Nah, betul ya. Jadi taharah itu artinya bersuci. Bersuci dalam hal ini ada dua pengertian sebenarnya. Pertama, bersuci dalam segi batin ya. Suci batinnya, suci jiwanya, ya, suci ruhiyahnya. Dalam hal ini sebenarnya suci dalam konteks bagaimana kita mensucikan jiwa kita dari kesyirikan. Kemudian yang kedua, suci dalam segi lahir atau jasad atau fisik begitu. Nah, bab inilah yang akan kita bahas tentang suci dalam segi fisik ini. Kenapa? Karena ini menjadi prasyarat bagi diterima atau tidaknya ibadah kita. Nah, dalam surah Al-Baqarah ayat 222 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul ladzina yuqatil. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah itu mencintai hamba-hambanya yang bertaubat atau kembali kepada Allah. Dan yang kedua, Allah juga mencintai orang-orang yuhibbul mutatahhirin, yaitu orang-orang yang mensucikan dirinya. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, maka pertama kita harus menjadi orang-orang yang bertaubat tadi ya. Yang kedua, kita menjadi orang-orang yang suci ya, mensucikan diri gitu. Nah, kemudian apa itu hadas? Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi atau menyebabkan kita tidak bisa diterima ibadah kita ya. Nggak boleh kita melaksanakan ibadah tanpa menghilangkan hadas ini. Nah, hadas itu sendiri dibagi menjadi dua ya. Hadas itu dibagi menjadi dua. Hadas yang pertama hadas besar, yang kedua adalah hadas kecil. Hadas besar itu meliputi apa saja? Yang pertama, hadas besar itu adalah meliputi pertama, contohnya orang yang kalau yang biasa anak-anak itu, anak remaja biasanya mimpi basah, itu hadas besar. Yang kedua, kalau yang sudah suami istri berhubungan badan, termasuk hadas besar. Kalau yang perempuan ketika haid atau nifas ya, atau orang yang termasuk di sini adalah orang yang baru masuk Islam di sini, dan di sini cara menghilangkannya dengan cara mandi janabat namanya. Jadi ada bab khusus membahas tentang bab janabat, mandi janabat. Nah, mandi janabat ini merupakan cara kita menghilangkan hadas besar. Nah, hadas kecil itu ya meliputi misalnya buang air kencing, air kecil, buang air besar BAB, atau buang angin. Nah, kalau kita di Indonesia bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya termasuk membatalkan
menyebabkan hadas kecil gitu ya. Nah, ini penting juga nih. Nah, kemudian kita lanjut nih pembahasannya tentang najis. Nah, najis itu kemudian dibagi menjadi 3. Najis yang pertama najis mughalazah, najis yang berat ya. Yang kedua najis mutawasithah, yang najis yang pertengahan. Yang ketiga najis mukhaffafah. Nah, najis mughalazah ini najis yang menyebabkan kita harus menghilangkan dulu itu dengan sangat ekstra ya. Nah, cara menghilangkannya dengan cara dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Misalnya kalau najis mughalazah ini terkena air liur anjing atau terkena babi, kotorannya atau dagingnya atau ya segala benda yang berkaitan dengan anjing dan babi, itu najis mughalazah. Yang pertengahan, najis mutawasithah, najis pertengahan itu misalnya kena air kencing ya, kemudian terkena kotoran manusia, terkena kotoran binatang, itu najis mutawasithah. Yang terakhir najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan. Apa itu? Misalnya terkena air kencing bayi laki-laki yang belum genap usia 2 tahun, yang dia belum makan, yang belum diberi makanan selain air susu ibunya, mukhaffafah salah satunya. Cara membersihkannya gimana? Dengan cara memercikkan air ke badan yang terkena air kencing itu, gitu ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasannya. Nanti silahkan kalian lihat di buku juga sudah ada materinya seperti apa. Kemudian kalian bisa dalami itu, bisa pelajarin sehingga nanti kita bisa diskusikan lagi materi ini di sesi selanjutnya, dalam pertemuan selanjutnya. Lebih mendalam kita akan bahas di sana nanti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.